Fitur keamanan yang baik di HP tentunya merupakan hal yang penting karena bisa melindungi privasi kita, akun-akun sosmed kita, juga aktivitas mobile banking, sampai rahasia-rahasia terdalam kita. Nah, untuk menghindari orang-orang kepo yang pengen tahu isi HP kita, Android udah ngasih fitur-fitur keamanan kayak password, PIN, sampai pola-pola tertentu yang dirasa masih kurang simple. Di Android Marshmallow ini, keamanan via fingerprint udah disematkan Google dari sononya. Jadi vendor-vendor HP nggak usah ribet buat software fingerprint sendiri. Hasilnya, HP 900 ribuan sekarang udah pakai fingerprint scanner. Ya, di HomeTom HT17 ini yang saya dapatin dari toko online yang berbasis di Hong Kong, tinydeal.com, seharga sekitar 69 US dollars atau kalau dirupiahkan sekitar 917 ribu rupiah lah. Udah punya fingerprint scanner, nggak kalah sama HP-HP flagship. Dan kalau kamu pikir beli di toko online luar negeri itu ribet, pikir lagi deh. Karena khusus di tinydeal.com ini, kamu bisa bayar via Western Union di kantor pos. Dan sejak pemesanan 5 hari udah nyampe rumah saya di Bandung dengan memilih ekspedisi Aramex Express dengan membayar biaya ekspedisi sekitar $1 aja. Atau berapa ya? 12 ribu, 13 ribuan lah ya. Dan kalau ada yang nanya apakah ada biaya pajak atau cukai, well kalau di pesanan HomeTom ini sih nggak ada biaya lain-lain ya, jadi tinggal terima aja kalau saya sih. Walau untuk HP-HP yang harganya lumayan mahal, biasanya harus bayar pajak lagi sekitar 200 sampai 350 ribuan lah. At least itu berdasarkan pengalaman saya. Oke, kita unboxing dulu seperti biasa. Di dalam box ada HP-nya, lalu kabel data, charger adapter dengan output 1 ampere aja, lalu dikasih juga casing soft gel, dan plastik anti gores yang lumayan banget ya, padahal harganya udah murah. Dan ternyata ini anti gores cadangan, karena di layar HP-nya juga udah terpasang anti gores, jadi dapat 2. Mantap. Walau terakhir hanya ada user manual aja dan nggak dikasih earphone, ya nggak apa-apa lah ya. Oke, ini dia isi box yang di luar dugaan, lumayan banyak bonusnya. Pemilihan material plastik ya bisa dimaklum lah ya, tapi plastiknya cukup tebal kok. Presisinya juga oke. Ya, overall build quality-nya nggak buruk. Hanya aja di unit yang saya pegang ini, pengecatan back cover belakangnya belang. Ini kurang aqua atau gimana sih? Tapi ya sutra lah. Dan casing belakang yang bentuknya kayak mangkok ini, alias menyatu dengan frame samping, biasanya sih lama-kelamaan jadi ada bunyi kriuk-kriuk gitu. Beda banget sama jenis back casing yang bentuknya selembar atau hanya menutupi area belakangnya aja dengan frame samping yang terpisah. Biasanya sih akan lebih tetap solid dan terasa kenceng. Secara kemudahan penggunaan, minusnya di bezel yang sedikit tebal dan 3 tombol kapasitif di bawah layar yang nggak nyala. Ya, masih kembali harus saya maklumi mengingat level harganya. Tapi untungnya udah dikasih LED notifikasi. Jadi desainnya selain cat belang tadi sih buat saya nggak ada lagi yang perlu harus terlalu komplain sih. UI-nya udah marshmallow, tapi tampilannya dimodifikasi sedikit. Ya, dibentuk icon-iconnya diganti ke bentuk yang ya kalau menurut saya sih nggak lebih baik. Dan semua aplikasi terpampang pada home screen, alias nggak ada apps drawernya. Kembali, buat saya ini nggak lebih baik. Kecepatan buka tutup aplikasinya nggak istimewa dan multitaskingnya menurut saya di bawah rata-rata. Bugs juga masih sering ketemu selama sebulan pemakaian. Ya 2 kalian lah saya nyangkut pas booting sampai harus cabut baterai. Dan HP ini suka tiba-tiba bengong cukup lama gitu, terutama pas loading grafik di game HD. Ini adalah tanda-tanda manajemen RAM yang tekor. Tapi kalau kita sabar nunggu sih ya lama-lama lancar lagi sih. Mungkin karena ada fitur di UI-nya yang bisa merubah memori micro SD seakan-akan dijadikan menjadi memori internal. Jadi segala macam aplikasi yang diinstal langsung otomatis masuk ke micro SD semua. Ya enak sih buat ngakalin memori internalnya yang lumayan sempit, hanya 8 GB aja. Hanya kecepatan tulis dan baca micro SD kan jauh lebih lemot dibandingkan memori internal. Yang jelas, Evercost Elevate Y2 Power yang kemarin saya review, walau pakai prosesor sekelas yang 1 tahun lebih tua, UI-nya jauh bisa tampil lebih baik dari ini.
Ya memang RAM-nya 2 kali lipat sih. Tapi ya tetap kalau kata saya sih sayang banget ya. Padahal spek prosesornya sih udah lumayan oke loh. Kualitas displaynya cukup. Fill displaynya masih plastik sih, belum kaca solid. Jadi pas swipe di layarnya itu masih terkesan ya kurang licin. Tapi yang penting pas ditotol nggak ada bermasalah sama responsivitasnya. Soal kualitas reproduksi warna dan tingkat kecerahan maksimalnya, ya memang belum optimal sih, tapi nggak sampai mengganggu kalau kita lagi pakai HP-nya di kondisi indoor atau di dalam ruangan. Walau pas ditembak langsung sama sinar matahari sih ya lumayan repot jadinya. Tapi overall, sambil kembali melihat tag harganya, displaynya udah saya anggap oke. Karena bakal susah cari HP 900 ribuan yang punya display seluas dan sebaik ini kualitasnya. Prosesor yang ditempel sebenarnya sih generasi quad-core terbaru dari MediaTek. Tapi ibaratnya bahan mentah yang udah bagus, hanya tukang masaknya tuh kurang jago, ya hasilnya tetap nggak maksimal. Dijajal game-game dengan grafik terkompleks kayak Evil Band, ya sebenarnya masih bisa, hanya lag-nya udah masuk taraf nurunin skill bermain kita. Walau HP ini masih tercatat lancar buat jalanin game-game 3D kelas menengah kayak Ace of Arena misalnya. Harapan masih ada sih, karena saya udah dapat 1 kali update firmware via OTA. Dan semoga HomeTom bisa rajin ngasih update perbaikan ke depannya. Apakah harapan itu akan menjadi kenyataan? Well, hanya Tuhan dan HomeTom aja yang tahu. Satu-satunya yang saya suka dari UI-nya adalah manajemen baterainya yang oke. Dan alamat pujian itu bukan saya tujukan ke HomeTom, tapi ke Google yang udah secara default menambahkan fitur manajemen baterai DOS di Android Marshmallow, yang sukses memperpanjang waktu standby HP ini ketika sedang tergolek di atas meja dan nggak dipakai. Tapi ya HomeTom juga dapat kok pujiannya, karena bakal susah nyari HP 900 ribuan yang punya baterai sampai 3000 mAh. Dan ini menurut saya keunggulan yang penting, apalagi buat main Pokemon. Walau absennya sensor kompas, bikin pas nangkap Pokemonnya tuh jadi nggak bisa pakai kamera ala-ala augmented reality gitu. Well, ngomongin sensor, ternyata sensornya minim banget. Tercatat hanya ada sensor cahaya aja buat auto brightness di layarnya. Kompas dan gyroskop masih bye-bye, tapi untungnya udah bisa USB on the go dan support 4G di kedua SIM-nya. Walau smartphone ya saya tes belum bisa sih. Nah sekarang ini nih, fingerprint scannernya. Ya kinerjanya sih oke, lumayan, hanya fungsinya nggak dikembangkan lebih jauh oleh softwarenya, jadi ya praktis hanya untuk buka lock screen aja. So overall hardware-nya payah. Nanti dulu. Kita ngomongin HP apa dulu nih. Kalau mau versi ya nggak payah istilahnya ya, tapi ya mungkin sayang potensinya nggak termaksimalkan. Karena kalau lihat harganya yang 900 ribuan, game Evil Band bisa dimainin juga udah bagus. Apalagi ditambah baterai awet yang kapasitasnya besar. Ya nggak? Oke lanjut ke kameranya. Ya intinya kayak hardware-nya lah, dibilang bagus ya nggak juga, tapi untuk HP seharga 900 ribuan sih, kualitas kamera HomeTom ini udah di atas rata-rata. Asal motonya nggak di kondisi-kondisi remang atau backlight tanpa flash, ya hasil yang bagus masih bisa kita dapatkan. Ngomong-ngomongin lampu flashnya, saya sih suka karena intensitas dan penyebarannya dirasa pas. Hanya buat kamera depannya, menurut saya belum ya representatif lah buat menunjang aktivitas selfie kamu. Secara experience penggunaan kameranya ya so-so juga, masih pakai software kamera pure Android, pengisian fokus dan jeda antar shutternya juga nggak bisa dibilang gesit. Walau resolusi kamera yang besar tadinya cukup mengangkat ekspektasi saya sih, tapi secara hasil ya saya harus dikembalikan ke realita bahwa ini HP 900 ribuan. Dan untuk level harganya itu saya akui kameranya nggak jelek, kecuali kamera depannya yang memang ya kurang bagus lah. Dengerin musik tergantung earphone yang dipakai, tapi saya lagi suka sama earphone-nya Infinix ini. Di Lazada harganya hanya 60 ribuan, tapi suaranya bagus loh dan nggak gampang coplok gitu dari kuping. Ini jujur ya nggak dibayar sama Infinix kok. Musik playernya sih walau simple, tapi udah ada equalizer dan speaker bodinya dirasa kurang powerful atau kurang keras dan positioningnya juga nggak membantu. Ya tapi minimal keluaran suaranya nggak terdengar pecah lah.
Oke, kesimpulannya, ini HP sebenarnya speknya udah sekelas sama HP-HP kelas menengah di kisaran harga 1,5 jutaan. Yang paling saya suka adalah baterainya yang awet, udah 4G di kedua SIM-nya, dan layarnya yang besar 5,5 inch dengan responsivitas yang udah oke. Ditambah fitur fingerprint buat keren-kerenan yang saya belum nemu lagi di HP sekelasnya. Kalau kamera, desain, dan build quality sama musikalitasnya sih nggak menonjol memang, tapi nggak jelek juga. Tapi, walau secara spesifikasi HP ini terbilang tinggi untuk kelas harganya, kekurang optimalan UI-nya bikin kinerja HP ini harus sedikit turun kasta. Walau kinerja overall-nya sih masih lebih baik lah dari HP 900 ribuan lainnya. Hanya ya sayang aja gitu, dan nggak adanya garansi resmi HP ini di Indonesia jelas akan jadi pertimbangan tersendiri sebelum meminangnya. But overall, HP ini masih cukup layak untuk dibeli, terutama kalau kamu perlu HP 4G murah dengan screen on time yang oke dan layar yang lebar. Karena untuk pemakaian sosmed, browsing, chatting, streaming, Pokemon Going sih HP ini udah kebilang mumpuni. Walau buat kamu yang udah kebiasa pakai HP kelas atas atau kelas menengah, terus ganti coba pakai HP ini, kayaknya akselerasi di UI-nya dan kemampuan multitaskingnya tuh bakal bikin senewen deh, dan akan menguji tingkat ketakwaan, keberserah dirian, dan kesabaran kita tentunya. Amin. Loh, kok amin? Oke guys, terima kasih udah sempetin nonton sampai habis video ini, walau merek HP-nya nggak begitu jelas namanya. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Akhir kata, kalau gaptek, jangan diawet-awet. Nikos out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.